Selamat pagi saudara, saatnya Sapa Sulsel hadir kembali menjumpai Anda dengan sajian informasi penting dan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Kita buka dengan informasi yang pertama, Anda bersama saya, Hendra Bakti. Saudara Kepala Puskesmas di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus menjalani perawatan intensif usai jadi korban penganiayaan. Korban dianiaya saat ditangkap polisi usai eksekusi lahan. Kepala Puskesmas Kecamatan Alu, Jamaluddin harus jalani perawatan intensif di RSUD Haja Andi Depu Polewali. Jamaluddin harus jalani operasi akibat pendarahan otak. Jamaluddin jadi salah satu yang ditangkap polisi saat eksekusi lahan di Dusun Paludai, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar pada awal Juli lalu. Jamaluddin diduga jadi korban penganiayaan hingga alami luka serius. Ini korban salah tangkap ini atau bagaimana? Salah tangkap menurut saya. Karena kenapa? Kalau kau bilang kenapa dia ada di situ, itu rumahnya dia. Bukan rumah orang lain. Dan dia tidak terlibat. Menurut saya meyakini. Kenapa saya meyakini dia tidak terlibat? Karena 2-3 hari sebelumnya Pak Jamal itu mau keluar dari wilayah itu untuk mengungsi ke rumah orang tuanya di Wonomulyo. Pihak Polres Polman membantah adanya salah tangkap terhadap Jamaluddin. Polisi berdalih Jamaluddin ditangkap lantaran jadi salah satu warga yang menolak eksekusi. Proses mulai tadi kami amankan sudah Jamaluddin yang berada di sekitar objek. Maka untuk mencegahnya kembali menghalangi eksekusi, petugas kepolisian mengamankan saudara Jamaluddin. Terlebih yang bersangkutan terpantau berada di kerumunan massa yang melakukan penolakan dan melakukan aksi anarkis. Jadi hasil pantauan dan kami ada bukti dokumentasi bahwa yang bersangkutan ikut berkumpul dengan massa anarkis pada saat kejadian. Polisi menangkap sejumlah orang yang terlibat dalam bentrokan saat eksekusi lahan terjadi. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jenazah seorang tenaga kesehatan di Donggala, Sulawesi Tengah dibawa hanya menggunakan motor untuk dimakamkan. Akses yang terbatas dan tak adanya ambulans menjadi alasan. Jenazah tenaga kesehatan yang bertugas di Kecamatan Panimbanbi meninggal saat bertugas di Desa Palentupa, Kecamatan Panimbani, Kabupaten Donggala. Jalan yang rusak hingga jenazah harus dibawa menggunakan sepeda motor melewati medan terjal. Di titik tertentu, jenazah Ariel lalu dipindahkan ke mobil ambulans menuju rumah duka di Kabupaten Sigi. Salah satu rekan almarhum bilang, Ariel merupakan sosok petugas kesehatan yang berdedikasi tinggi. Akses di lokasi tugasnya terpencil dan berada di daerah perbukitan. Sosok daripada almarhum ini sangat baik orangnya, pendiam, menurut. Kalau yang kita loyalitasnya sangat tinggi. Jadi wilayah kami itu wilayah sangat sulit sekali. Itu beliau itu tetap pergi, walaupun mungkin bagaimana keadaannya, jatuhnya bagaimana, tetap pergi, mau hujan, panas, tetap mereka tempuh. Ini alhamdulillah sebelum beliau meninggal dunia ini, alhamdulillah dalam keadaan tugas. Beliau satu hari itu ikut posyandu, kemudian pelayanan penyuluh KB, kemudian pemasangan implan. Dari Kota Palu, butuh waktu 2 jam menuju Desa Palentuma, Kecamatan Penimbani. Akses jalan yang rusak hingga tidak dapat diakses kendaraan roda 4. Untuk sampai ke Desa Palentuma hanya menggunakan kendaraan roda 2 yang umumnya telah dimodifikasi menyesuaikan jalur desa tersebut. Tim Liputan Kompas TV Donggala, Sulawesi Tengah.